Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam yang mulia ini Allah Ta'ala pertemukan kita semua sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sakit jadi sehat, yang sehat gak kena penyakit, semuanya mendapatkan kemuliaan dunia hingga akhirah. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, tentunya sudah sangat banyak nasihat yang tadi disampaikan. Dari mulai pembacaan maulid, kemudian ceramah demi ceramah setelah maulid, sangat banyak nasihat. Saya cuman mau ambil satu kisah. Mudah-mudahan kisah yang mau saya sampaikan ini membawa barokah. Ya, mudah-mudahan bawa barokah. Kenapa kisah ini saya sampaikan? Karena akhir zaman ini kita sudah mulai lupa. Ya, akhir zaman ini kita sudah mulai lupa bahwasannya ilmu yang paling penting untuk dipelajari adalah ilmu tentang hal-hal yang wajib untuk dipelajari. Ilmu wudhu, ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu zakat, ilmu haji, ilmu akidah. Itu adalah ilmu-ilmu yang paling penting untuk dipelajari. Tapi zaman sekarang kita sibuk menyampaikan hal-hal yang kurang perlu untuk disampaikan, menjelaskan hal-hal yang kurang perlu untuk dijelaskan. Kadang-kadang kalau ada khatib, ada ulama jelaskan masalah wudhu, maka langsung makomnya turun drastis. Wah, ini ulama kampung ini, ustadz kampung. Kalau jelasin wudhu namanya ustadz kampung. Kalau jelasinnya ma'rifatullah, masya Allah, ini waliullah. Kalau udah bicaranya ilmu terbang, bukan rebana, bukan ya, ilmu terbang, bisa lihat yang gaib-gaib, ini waliullah. Apalagi bisa meramal, laku keras. Padahal kemarin udah saya ajarkan ya, cara meramal tahun 2021 ya, zaman modern. Masih ingat nggak pelajaran yang saya sampaikan? Tapi jangan dipraktekkan. Nanti kalau kamu praktekkan bahaya, dosanya luar biasa. Buka kamar satu, siapkan kamera yang bagus, kemudian layar monitor yang cukup bisa kamu lihat dengan oke, speaker yang jelas, kemudian satu ruangan di depan, ruang tunggu pasien. Siapkan di situ juga mikrofon yang bagus dan satu asisten yang tidak dikenal orang sebagai asisten, berlagak jadi tamu, menginterogasi semua pasien yang datang. Dari mana Mas? Dari mana Mbak? Dari mana Bu? Tanya semua. Yang di dalam itu menyimak, melihat dan mencatat. Giliran yang jadi tamu tadi pasiennya masuk, langsung ini yang berlagak jadi ahli kasyaf tadi berkata, dari Madura ya? Masya Allah, kok tahu? Dari Solo ya? Tahu. Anaknya 5 lagi mau nambah 1 ya? Tahu, Masya Allah. Dikira kasyaf, dikira ahli meramal, padahal semua data itu hasil menyimak percakapan asisten bersama tamu menggunakan kemajuan teknologi tahun 2021.
Tapi yang laku yang begini-begini. Akhir zaman ini yang dilihat oleh masyarakat yang modelnya begini-begini. Ikhwani rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau kecuali rahmat bagi jagat raya, bagi alam semesta. Kemudian yang kedua, Rasul juga bersabda sallallahu, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Aku diutus untuk menjadikan akhlak yang sudah ada ini, yang baik-baik jadi sempurna. Yang baik-baik jadi sempurna. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul bersabda, sesungguhnya aku diutus sebagai seorang pengajar, mualliman, sebagai seorang pengajar. Lantas apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang diajarkan Rasul cara sholat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sampai Rasulullah SAW mempraktekkan sholat. Praktek wudhu ditiru oleh para sahabat. Makanya kalau kita lihat dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, habib-habib, ulama-ulama, kiai-kiai sepuh tidak akan pernah berhenti mengajarkan ilmu sholat, ilmu wudhu, ilmu sholat, ilmu wudhu. Kadang-kadang kita kalau duduk agak jemu juga, kapan makrifahnya ini? Ini kiainya kok nggak jelasin makrifah nih, habibnya kok nggak jelasin makrifah, kok kasraf-kasrafnya nggak ada ya, penerawangannya nggak ada ya, kok polos-polos saja ya, kok biasa-biasa saja. Kenapa? Karena afdhalul ilm, ilmu yang paling agung, yang paling utama ya ini, ilmu sholat. Ilmu sholat ini Nabi menerimanya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mi'raj dulu, mulai waktunya sholat ya, berapa jumlah sholat, berapa waktu sholat, Nabi menerimanya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mi'raj di langit sana, di Sidratul Muntaha. Ilmu apa lagi? Ilmu wudhu yang berkaitan dengan sholat. Tapi coba sekarang dicek, ngomong gini ini juga enak juga nggak enak ya. Mulai wajah-wajah ngantuk tampak di hadapan saya. Nah, saya yang ngomongkan sebetulnya juga ngantuk ini. Karena setan untuk ilmu begini, setannya setan kelas kakap, setan yang jenderal-jenderal. Jangan sampai ada yang mendengarkan ilmu wudhu, ilmu sholat. Jangan sampai ada yang minat ilmu wudhu, ilmu sholat. Kenapa? Kata iblis, kata syaitan, karena kalau sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka belajar ilmu wudhu, mereka belajar ilmu sholat, celaka kita. Kenapa? Begitu sholatnya bagus, dosanya antara dua sholat diampuni oleh Allah Ta'ala. Capek kerja kita nih, capek-capek kerja, jurumusin manusia, giliran zuhur datang, dosa dari subuh sampai zuhur dihapus sama Allah Ta'ala. Kalau sholatnya bagus. Nanti kalau wudhunya bagus, wajahnya jadi bercahaya. Nanti kalau sholatnya bagus di alam kubur, langsung bebas dari interogasi malaikat. Sholatnya bagaimana? Bagus, dah selesai, jangan diurus VVIP. Sholatnya bagaimana? Jelek, sortir dulu nih, masuk kelompok wajib interogasi lebih lanjut. Kenapa? Karena sholatnya jelek. Makanya setan berjuang dengan pasukan yang luar biasa, sebagaimana dikatakan dalam tafsir, aku akan palingkan mereka dari jalanmu yang lurus ya Allah. Itu yang dimaksud adalah sholat. Tapi sekarang siapa yang mau mengajarkan ilmu sholat di pengajian? Yang membatalkan sholat, rukunnya sholat, yang membatalkan wudhu, rukunnya wudhu. Begitu ada habib bicara seperti ini, ustadz bicara seperti ini, kiai bicara seperti ini, labelnya habib kampung.
Ustadz kampung, kiai kampung, muallim, dah levelnya bawah, nggak high class. Bukan yang levelnya luar biasa. Kita pun dengernya males. Padahal kalau kita buka sejarahnya para ulama besar itu yang menjadi karya utamanya adalah menjelaskan ilmu salat, menjelaskan ilmu wudhu, menjelaskan ilmu puasa, menjelaskan ilmu zakat, menjelaskan ilmu tauhid, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Contoh, saya nggak akan bicara lama-lama, janji lo ya, enggak, karena saya sudah termasuk bagian paling akhir, walaupun bukan yang terakhir. Ya, begini, ingat cucu Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhumah, buah hati Nabi Muhammad SAW, anak yang kesenangannya naik punggung Nabi Muhammad SAW. Rasul jadi kendaraan, cucunya naik di atas punggung beliau SAW. Kakek yang kesenangannya punggungnya dinaikin cucunya Nabi Muhammad SAW. Pergi dari safar jauh-jauh, Nabi SAW gak cari istrinya dulu. Beda dengan bapak-bapak, dari luar kota capek-capek yang dicari istrinya dulu. Nabi Muhammad SAW capek dari luar kota, nggak cari istrinya dulu, nggak minta dipijitin sama istrinya, enggak. Nabi Muhammad SAW nyari putrinya Fatimah Zahra radhiyallahu anha dan mencari cucunya Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhuma. Dan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha tahu kalau ayahnya pasti kalau datang nggak kemana-mana masjid, langsung rumah putrinya, masjid rumah putrinya. Maka Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha menunggu ayahnya dari balik pintu. Begitu datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidah Fatimah Zahra mengecup kening Nabi dan Nabi mengecup kening Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Setelah itu Nabi nanya SAW, di mana Hasan dan Husain? Kemudian dikasih tahu ada di dalam. Rasul pun menghampiri keduanya. Kemudian Rasul merangkak dan berkata, naiklah ke punggungku. Kemudian bermain-main dengan cucunya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Itu Rasulullah. Tumbuhlah Sayyidina Hasan dan Husain menjadi pemuda-pemuda yang luar biasa. Cek perhatiannya terhadap sholat bagaimana. Beliau diceritakan Sayyidina Hasan ketika akan sholat wudhu, lah ketika wudhu dilihat wajahnya pucat pasi, wajahnya pucat pasi, seperti orang yang kehabisan darah, yang darah rendah, darahnya mau habis, mau pingsan. Maka ditanya oleh seseorang, wahai cucu Nabi, kenapa wajahmu seperti ini? Maka beliau menjawab, kamu tahu enggak, sebentar lagi aku mau menghadap siapa? Sebentar lagi aku mau menghadap siapa? Jadi wudhu itu udah khusyuk, wudhu sudah khusyuk, sementara kita enggak khusyuk sejak wudhu. Ya, coba bedanya nih. Cucu Nabi Muhammad SAW sejak wudhu sudah khusyuk, sementara kita sejak wudhu sudah tidak khusyuk, apalagi sholatnya. Nah, wudhunya aja udah gak khusyuk. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, eyangnya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang duduk di bawah ini, eyangnya beliau, Sahibul Maulid Simtud Durar, Muallif Simtud Durar mengatakan, siapa yang pengen khusyuk sholatnya, khusyuk wudhunya. Kalau wudhunya khusyuk, sholatnya akan khusyuk. Kalau wudhunya enggak khusyuk, sholatnya enggak akan khusyuk. Sederhana. Orang sekarang ilmu khusyuk, Masya Allah, luar biasa. Ilmu wudhu enggak diajarin, ya enggak khusyuk-khusyuk, enggak akan khusyuk. Nah ceritanya di sini. Tadi itu muqaddimah, boleh kan pakai muqaddimah? Ceritanya ini gini loh, cucu Nabi itu perhatiannya sama sholat luar biasa. Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma masih kecil. Lihat ada bapak-bapak setengah kakek-kakek, kan hobinya ke masjid. Ini cucu Nabi dari kecil kan mainnya di masjid.
Sholat ke masjid, otomatis ketika wudhu lihat orang lain yang wudhu. Disitulah kedua cucu Nabi Muhammad SAW memperhatikan ada satu orang tua yang wudhunya nggak beres, wudhunya nggak betul. Maka jadi perhatian, kasihan bapak ini kalau wudhunya salah, wudhunya nggak sah, sholatnya sekhusyuk apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholatnya nggak diterima, maka kondisinya di alam akhirat genting, gawat, bahaya luar biasa. Kehidupannya di alam dunia akan penuh dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kenapa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mampu mencegah dari perbuatan buruk, iya, dan mungkar, keji dan mungkar, dari zina, dari hal-hal yang mendekati zina. Itu kehebatannya sholat. Makanya nih kalau Indonesia pengen orang-orang nggak maksiat, nggak usah repot, ajarin orang sholat. Kadang-kadang kita teriak-teriak jangan mabuk, jangan ini, tapi nggak ngajarin sholat. Jangan zina, tapi nggak ngajarin sholat. Allahnya yang bilang bukan saya. Allah, inna sholata, Allah yang bilang pakai inna sholata tanha. Nanti sholat itu hasilnya ya memang nggak instan ya, sholat atau nggak maksiat, nggak begitu. Makanya tanha, nanti dia akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Kasihan lihat orang tua ini kok sholatnya, wudhunya nggak beres, Apakah cucu Nabi berkata, oh udah tua maklum, kurang lebih? Apakah seperti itu? Tidak. Apakah cucu Nabi berkata, sudah tua kok nggak bisa wudhu, keterlaluan? Apakah seperti itu? Hasya wa kalla, nggak mungkin. Ini dua cucu Nabi hidup di bawah asuhan langsung Nabi Muhammad SAW. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Kata Nabi Muhammad SAW, atau kama qala SAW, yang mendidik aku langsung adalah Allah. Nggak mungkin pendidikan Allah nggak terbaik. Allah didik aku dengan pendidikan yang sangat baik. Makanya sampai Allah muji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kenapa? Karena yang didik langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Sayyidina Hasan dan Husain menjadi manusia yang paling berakhlak di jagat raya. Lihat ada orang tua wudhunya nggak beres. Coba sekarang cek, pasang kamera CCTV di ruang wudhu laki-laki. Tapi jangan di-share ya. Untuk tes saja. Dalam satu hari dari 100 orang wudhunya yang sah yang mana? Nanti kan antum akan menemukan keajaiban. Banyak orang wudhu basuh tangan ya, yang depan di atas siku, yang belakang nggak sampai siku. Banyak orang wudhu ketika membasuh kaki, betul kakinya disiram tapi bagian bawah nggak kena. Banyak orang wudhu yang ketika membasuh kaki nyiram kaki ini dengan air, setelah dari jemarinya nggak kena air karena Masya Allah jarinya gemuk-gemuk. Makanya mungkin lemak-lemak terus, nggak dikasih air setelah jarinya nggak dibuka. Banyak orang yang wudhu ya, banyak orang yang wudhu mungkin ketika membasuh wajah, dari kamera itu kelihatan ketika membasuh wajah ternyata tidak sampai batas wajah, masih kurang, nggak ngerti batasan wajah yang mana. Banyak orang yang wudhu ternyata wudhunya belum sah, ngeri. Maka ini sudah dilakukan Sayyidina Hasan dan Husain. Lihat ada orang yang wudhunya nggak beres, langsung bekerja dua cucu Nabi Muhammad SAW. Bukan sibuk update status, udah tua nggak bisa wudhu. Bukan sibuk menjelek-jelekan orang, udah tua kok wudhunya nggak beres. Bukan sibuk mencela sana mencela sini, tapi yang dilakukan sibuk berpikir bagaimana cara memperbaiki wudhu satu orang ini agar benar sehingga selamat dunia selamat akhirat. Maka sepakat ini dua cucu Nabi Muhammad SAW, yuk kita gunakan metode dakwah terbaik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan.
suruh pakai hikmah dan nasihat yang baik. Maka dua cucu Nabi pun berpikir hikmah yang seperti apa ya, hikmah yang bagaimana untuk membenarkan cara wudhu orang ini. Maka keduanya bersepakat, kakak adik, yuk dek, yuk kak, kita menghadap orang tua ini, ngangkat beliau jadi juri lomba wudhu kita. Kita berdua lomba wudhu, jurinya bapak yang satu ini. Bayangkan, yang wudhunya amburadul suruh jadi juri, yang wudhunya nggak beres suruh jadi juri. Diangkat, bapak, masya Allah, kami melihat bapak wudhunya bagus, kami ingin bapak jadi juri atas wudhu kami berdua. Siapa yang juara, aku atau adikku, Hasan atau Husain? Lah bapak tadi pun merasa bangga, aku jadi juri untuk anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siap, sami'na wa ata'na. Mulailah Sayyidina Hasan wudhu dengan wudhu yang terbaik, the best wudhu ever in this world. Betul, Inggrisnya gitu, sembuh pokoknya ngomong aja tuh ya. Kamu nggak bisa bahasa Inggris nggak masuk neraka kok. Tapi kalau kamu nggak bisa bahasa Arab rugi. Kalau nggak bisa bahasa Arab rugi, karena untuk satu huruf berbahasa Arab itu ada cinta pada Nabi Muhammad SAW. Untuk satu huruf berbahasa Arab, kalau kita niati, kata guru saya di pondok dulu, Al Habib Hasan Baharun radhiyallahu anhu mengatakan kepada santri-santrinya, belajarlah bahasa Arab, karena belajar bahasa Arab bagian dari cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibbul Arab, cintai orang Arab, begitu sabda Nabi Muhammad SAW. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Belajar, nanti setiap huruf kamu bilang ana, anta, antum, setiap hurufnya kamu niat mengikuti apa yang diucapkan Nabi Muhammad SAW, maka ucapanmu ana bagian mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, dapat pahala yang luar biasa. Itulah bedanya orang Indonesia kalau berbahasa Arab dengan orang Arab kalau berbahasa Arab. Orang Indonesia kalau berbahasa Arab niatnya ittiba Nabi Muhammad SAW. Kalau orang Arab berbahasa Arab niatnya apa? Ya adat, memang bahasanya. Ya memang bahasanya. Kalau kita itu berubah menjadi ibadah. Begitu kata guru saya nggak ngurus kata orang lain. Orang lain punya pendapat beda, silahkan. Mulailah wudhu dengan wudhu yang terbaik. Subhanallah, giliran Sayyidina Husain wudhu yang terbaik. Disitulah jurinya ditanya, bapak pemenangnya siapa? Maka jawab, pemenangnya kalian berdua, saya yang salah. Selama ini wudhu saya nggak kayak kalian, nggak mungkin wudhu kalian salah, nggak mungkin. Yang ngajari langsung Nabi Muhammad SAW, yang ngajari Fatimah Zahra, yang ngajarin Ali bin Abi Thalib, nggak mungkin wudhu kalian salah. Kalau wudhu saya nggak sama dengan wudhu kalian, berarti wudhuku yang nggak beres. Tolong diulangi lagi, saya mau belajar. Subhanallah, sekali pertemuan beres urusan wudhu bapak ini, selesai. Saya pengen ngasih gambaran begini loh, cucu Nabi Muhammad SAW yang menjadi perhatiannya sholat orang lain, wudhunya orang diperhatikan betul. Nah kalau sekarang kita ini perhatiannya aibnya orang, keburukannya orang, salahnya orang untuk diperbincangkan. Padahal perintah Nabi Muhammad SAW kalau lihat aib tuh tutup, lihat kekurangan orang jangan diperbincangkan, la taghib, jangan ghibah, jangan namimah, tapi solusikan. Ada orang nggak bisa, ajarin. Ada orang nggak tahu, kasih tahu. Ngasih taunya pun pakai ilmu, jangan di hadapan orang banyak, ajarin. Seperti siang tadi saya ceramah, saya kutip kisahnya eyangnya Habib Muhammad, Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi Sahibil Malisim Tudurar. Terakhir ya, kepanjangan udah ini. Iya, ini panitia udah lihat jam-jam. Wagat Habib, wagat, masya Allah. Entah panitia yang mana. Ya saya kan panitia juga. Ini kan mempanitiakan diri sendiri. Ya mungkin kan nggak sempat lihat YouTube saya, ya belum subscribe kan ya. Ya agak keterlaluan juga. Kalau pecintanya Ustadz Babai kok belum subscribe Habib Novel Al-Idrus, ini ya belum subscribe channel Habib Novel Al-Idrus, ya keterlaluan. Ya karena mungkin belum subscribe, ya saya ceritakan
dikit. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi radhiyallahu anhu, kecintaan Nabi Muhammad SAW, yang kalau bulan Maulid di Kemis terakhir Rabiul Awal menyelenggarakan Maulid yang datang 50.000 orang di zaman itu. 100 tahun lebih yang lalu Hadramut, gak ada pesawat, gak ada WhatsApp, gak ada Facebook, gak ada Instagram, gak ada YouTube, gak ada mobil, gak ada motor, jalan kaki atau naik onta atau naik keledai atau naik kuda. Kalau laut nyebrang naik perahu, naik kapal. Gak ada publikasi, setiap tahun yang datang 50.000, padahal warga Hadramut gak sampai 50.000. Allah yang menggerakkan. Subhanallah, itu Maulid Kemis terakhir sempat dipindah ke Indonesia sama Habib Ali Habsyi atas perintah Habib Ali kepada Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi Ampel Kubah, menantunya Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhdar. Nah, diselenggarakan di Empang Bogor. Setelah itu dilanjutkan oleh Habib Ali bin Husain al-Atas Bungur, kemudian dilanjutkan diserahkan kepada Habib Ali Kuitang, yang penerusnya hadir di majelis ini, namanya juga Ali. Datangnya tadi sembunyi-sembunyi, tapi kegantengan wajahnya susah disembunyikan. Ya, Habib Ali Kuitang al-Habsyi bro, al-Habsyi bro, lain al-Habsyi. Depan saya al-Habsyi soalnya. Saatnya Al-Idrus merendah. Ya, karena tadi yang ceramah sebelum saya Al-Idrus, nggak enak Al-Idrus lagi ini kan ya, Al-Idrus al-Habsyi. Masya Allah. Saat itu kita tahu Habib Ali Habsyi ini tokoh internasional dan interakhirat, yang mana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu berkata kepada Habib Ali Habsyi dalam pertemuan ruhaniyah, entah mimpi entah ketemu langsung, wahai Ali, tolong sebut-sebut aku di majelismu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu minta disebut-sebut oleh Habib Ali Habsyi di majelisnya. Maka Habib Ali langsung membaca manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani setiap hari sampai khatam. Dan bayi yang lahir kalau minta nama pada waktu itu setelah pertemuan tersebut, minta nama laki-laki dikasih nama Abdul Qadir, Abdul Qadir, Abdul Qadir. Dua diantaranya adalah Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah, yang menjadi pelita mercusuar Alawi, Thariqah Alawiyah. Dan satu lagi adalah Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf yang wafat di Solo, meninggal sholat Jumat dalam keadaan sujud sebagai imam, dan sujud yang terakhir, dan ngasih tahu keluarganya, aku berangkat ke masjid tidak akan kembali lagi, aku akan meninggal dunia, maafkan semua salahku. Dan punya anak di Solo namanya Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Nah, abahnya juga ngasih namanya kan keren ya. Bapaknya namanya Abdul Qadir, ngasih anak cukup Syekh, karena kalau disambung Syekh Abdul Qadir. Cerdas bapaknya. Oh iya, cucu Nabi. Beda bro, beda. Kamu kalau nganggap cucu Nabi sama itu yang ngawur. Beda. Burung perkutut yang suaranya merdu saja keturunannya mahal kok. Kuda Australia saja itu bibitnya mahal. Michael Jackson saja itu spermanya ditaruh di itu apa nama, ada tuh kan ya, bank sperma ya, dijual mahal. Kenapa? Suaranya merdu. Oh, cucu Nabi kok kamu anggap sama ya? Kadang-kadang yang nggak jelas nih kepala siapa gitu, nggak jelas. Cucunya kiai besar beda, cucunya orang soleh itu punya sesuatu yang beda. Jangan disamakan dengan kita yang salah-salah ini. Oh, kita ini kan minas salahin, pengen solihin, betul kan ya? Masih makom salah ngaku aja, makom salah. Muliakan orang-orang yang soleh, nanti baru kita bisa jadi soleh. Habib Ali Al-Habsyi yang makomnya luar biasa. Dengar di satu desa ada kepala suku, yang kepala sukunya ini pasukannya hebat, kepala sukunya ini kekuatannya luar biasa, prajuritnya top. Salah dikit, kalau kata anak-anak muda zaman sekarang, senggol bacok.
Sadis atau enggak sadis tuh? Sadis. Artinya kepala suku bener. Kan biasa tuh perang antar suku karena orangnya kereng-kereng. Tapi kepala suku yang satu ini cinta agama, cinta Islam. Dia jadi guru ngajar padahal nggak punya ilmu. Masya Allah. Problem atau enggak problem? Problem atau enggak problem? Kepala suku jadi guru, problem atau enggak problem? Problem kalau enggak punya ilmu. Tapi kan niatnya baik, senengnya ilmu, Masya Allah. Daripada kamu jelas ahli ilmu gak suka ilmu, naudzubillah min dzalik. Ini orang sukanya ilmu, cuman masalahnya belum cukup ilmu. Ngajarin Al-Fatihah gak beres, ngajarin sholat gak beres. Apakah Habib Ali Habsyi kemudian buat surat pengumuman ke seluruh negeri, jangan ikuti kepala suku yang satu itu sholat yang gak beres? Apakah Habib Ali Habsyi kemudian menjelek-jelekkan kepala suku tersebut dan mengatakan ini kepala suku dah nggak usah ngajarin orang sholat, kepala suku dah jadi kepala suku saja? Apakah seperti itu? Hasya wa kalla. Beliau ulama, tugasnya menjadikan orang yang bodoh menjadi berilmu, orang yang jahat menjadi budiman. Itulah ulama. Maka berangkatlah Habib Ali Habsyi ngajak salah satu muridnya, yuk kita ke tempatnya kepala suku tersebut. Ngapain Habib ke sana? Panggil dia, antum Habib, antum tokoh masyarakat, biar tuh kepala suku yang datang kepada Habib. Enggak, biar aku saja yang datang kepadanya. Untuk apa Habib? Saya mau ngajarin dia tapi harus pakai metodenya saya mau berguru sama dia. Habib Ali Habsyi yang hallnya saja di Solo setelah 100 tahun lebih yang datang segitu, mau capek-capek datangi kepala suku yang gak jelas, didatengin. Kepala sukunya dengar Habib Ali Habsyi mau datang, senengnya luar biasa. Habib Ali Habsyi itu yang viral itu ya, kalau sekarang kan begitu ya, tokoh masyarakat yang tenar itu ya, yang dikagumi banyak orang itu, yang disegani orang-orang itu. Saya bayangkan kalau Habib Ali Habsyi zaman sekarang punya YouTube, subscribernya berapa itu? Jamaah Maulid Simtud Durar aja di Indonesia kan unlimited jumlahnya, betul kan ya? Masya Allah. Ya, Anda kan agak keterlaluan, mau cucunya di sini nggak subscribe. Bentar lagi naik Beb subscriber, tenang, aman. Lanjut. Berangkatlah Habib Ali Habsyi, datang kepala suku nyambut dengan senang. Habib Ali Habsyi datang, disambut ya dengan adatnya suku tersebut. Maka Habib Ali Habsyi mengatakan, saya datang ke sini ini mau belajar. Nggak mungkin Ali Habsyi mau belajar sama saya. Oh iya, saya dengar kamu ini guru besar. Saya kalau dengar ada guru besar, saya akan cari ilmu. Kalau bahasa kita, Nabi Musa aja cari Nabi Khidir gitu loh ya. Saya harus cari, harus saya datengin ini ulama besar. Beb, saya nggak mau ngajarin Habib, bukan makom saya ngajarin Habib, nggak bisa. Kamu pengajar harus ngajarin saya. Deal Beb, gini saja Beb, Habib ngajarin saya, nanti saya ngajarin Habib. Deal. Maka mulailah saat itu kepala sukunya diminta oleh Habib Ali Habsyi untuk ngajarin surat Al-Fatihah. Ajarin saya dulu, kata Habib Ali Habsyi. Ajarin saya baca surat Al-Fatihah, nanti baru saya akan mengeluarkan ilmu yang saya peroleh dari guru-guru saya, surat Al-Fatihah. Siap Beb, seneng nih kepala sukunya. Kenapa? Nggak dihina, nggak dicaci, nggak dimaki, nggak direndahkan, nggak dirusak namanya, nggak dijatuhkan, tapi diangkat. Hakadha tariqah alawiyah. Inilah tariqah alawiyah, tidak menjatuhkan tapi memuliakan, tidak menghinakan tetapi menjadikan orang yang hina menjadi bertabat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Subhanallah. Mulailah kepala sukunya baca Al-Fatihah, dari awal sampai akhir gak ada yang benar. Dari awal sampai akhir gak ada yang benar. Habib Ali Habsyi kemudian ditanya, gimana Habib? Gimana Al-Fatihah saya? Gimana Al-Fatihah saya? Jawabannya apa gini? Ngawur kabeh, samburadul. Aduh, ini murid yang udah kamu ajarin berapa? Wah, neraka semua itu. Apa begitu? Enggak. Beliau berkata, Fatihahmu bagus, cakep, luar biasa.
Cuman ada beberapa titik ini kalau kamu tekan dikit akan jadi lebih bagus. Yang mana, Beb? Itu coba awal tadi basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu tuh roh itu, rohnya tekenin dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tasdidnya hidupkan. Nah itu terus ya-nya tuh panjang kan. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya-nya hidupkan. Gitu Beba. Iya. Coba saya baca ya Beba. Oh ya. Masya Allah. Sekali duduk Al-Fatihah khatam. Sehingga itu kepala suku, satu-satunya kepala suku yang khatam Al-Fatihah sama Habib Ali Habsyi. Antum semua kalah bro. Sorry. Ini kepala suku langsung jadi muridnya Habib Ali Al-Habsyi. Belajar sholat, belajar wudhu, belajar Al-Fatihah. Sekali kunjungan pulang, subhanallah. Kepala suku tadi jadi guru besar urusan wudhu dan sholat. Seluruh daerah yang ada di situ, sholatnya yang tadinya susah dijangkau oleh ulama karena suku-suku yang keras, susah dijangkau oleh ustadz-ustadz, akhirnya dijangkau Habib Ali Habsyi karena mau merendahkan diri di hadapan kepala suku yang salah ajarannya. Didandani, akhirnya beres semuanya. Ilmu apa? Ilmu sholat. Ilmu sholat, ngaji, Al-Fatihah. Ikhwani rahimakumullah. Jujur. Kapan terakhir belajar sholat? Ayo jujur loh, ngadeg aku. Allahumma sholli alaihi. Ya ini kalau berdiri kan tanda-tanda mau berhenti. Jangan bahagia dulu. Wah ini HP-nya mau tambah panjang. Enggak, ini mau lari ke sana. Kan harus berdiri dulu. Udah kamera udah bagus. Udah cakep, nggak kepotong atas. Iya, jangan macam-macam. Ini masuk internasional. Nah, ya itu udah. Itu masih kepotong, tuh kurang naik dikit. Nah, ya. Nah, ya saya kan biasa pengarah kamera. Oh iya, saya punya studio juga. Cakep. Ya. Oh hilang, sini berarti ya. Iya, tidak sudutnya situ biar pas. Oke, udah pas semua. Udah. Nanti kalau wajah saya kurang seger, disegerkan dikit ya. Ya kasih perubahan warna dikit biar cakep. Alhamdulillah. Ikhwani rahimakumullah. Ini dulu ilmu yang diwasiatkan Habib sama anak cucunya, ilmu sholat. Apa yang terakhir kali disampaikan Nabi Muhammad SAW ketika ruhnya akan keluar? As-salah. Sholat. Sekarang ini kok ilmu sholat gak dipelajari, gak diajarkan. Masya Allah, kita anggap ilmu kecil. Saya mau nanya boleh? Kalau misalnya ada peraturan begini, siapa sholatnya bagus, masuk bandara, tidak perlu bayar tiket, langsung dapat kelas VVIP, dan nanti dapat kursi yang terbaik. Belajar sholat nggak? Pengen terbang ke luar negeri, keluar pulau, atau keluar kota? Ada tambahan informasi di bandara, siapa yang sholatnya bagus, dapat pelayanan VVIP, nggak perlu bergerak, tapi digerakkan. Paham maksudnya enggak? Biar mesin yang bekerja, duduk sudah semua kendaraan dan lain sebagainya lengkap. Tuh loh, bedakan kalau alih terus yang datang. Allahumma sholli alaihi. Lain tuh, kalau alih terus bicara tuh alih terus juga datang nanti. Masya Allah. Ini lengkap nih, alih terus kumpul nih. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Syair dan pantunnya udah lama tak kita dengarkan saudara-saudara. Sholat, ilmu sholat. Makanya nanti pulang dari sini cek sholat kita. Kenapa? Ini urusannya bukan masalah dapat pelayanan VVIP di bandara, tapi disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasul kalau berbicara bukan dari hawa nafsunya, berbicara dari wahyunya Allah Ta'ala, gak mungkin salah, pasti benar, dan itu janji yang pasti akan terpenuhi. Siapa yang sholatnya bagus, nanti di alam kubur pertama kali ditanyakan tuh sholatnya. Siapa yang sholatnya bagus, amalan yang lain gak ditanya. Ajib ya. Jadi puasa kita gak akan ditanya, zakat gak ditanya, haji gak ditanya, zikir gak ditanya, asal sholatnya bagus. Artinya begitu sholatnya bagus, kelas akhiratnya VVIP. Kalau begitu belajar sholat ini penting atau super penting?
Tolong dijawab jujur di hati masing-masing. Kapan terakhir kali ngecek sholat anak kita? Ya, sholat atau tidak? Ya, tapi benar atau enggak sholatnya? Baca Fatihahnya. Kalau udah tadi subuh ngecek, alhamdulillah. Yang belum, kapan terakhir kali duduk panggil anak-anak baca Fatihah? Bapak mau denger. Istri panggil, baca Fatihah, aku mau denger, baca Fatihahmu. Kenapa? Jangan nanti aku mau masuk surga kamu eret-eret. Ya Allah, itu suamiku masuk surga, aku nggak ridho. Kenapa nggak pernah ngajarin aku sholat? Nggak pernah ngajarin aku baca Al-Fatihah. Enak-enak dia masuk surga, aku neraka. Nggak boleh ya Allah, dia harus ikut aku neraka. Ngeri atau nggak ngeri? Udah di dunia buat susah, di akhirat nyebelin pula. Naudzubillah min dzalik. Beda kalau istri solihah. Kalau istri solihah, suaminya jalan masuk surga, dia di belakang mengantarkannya. Ya Allah, inilah imamku. Ya Allah, inilah imamku. Ya Allah, inilah imamku. Oh masya Allah. Itu kalau istri solihah. Dan juga suami yang soleh. Pulang dari sini, saya, antum, kita semua punya tanggung jawab untuk cek sholat kita, ilmu sholat. Kalau nggak tahu rukunnya sholat, bagaimana bisa sholatnya bagus? Kalau nggak tahu mana yang membatalkan sholat, bagaimana bisa yakin sholatnya sah? Kalau nggak tahu syarat sahnya sholat, bagaimana bisa dipastikan sholatnya sah? Berarti selama ini kita ngelamun atau ngelamun? Ngelamun ya? Oke, dah cukup itu dari saya. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan pesan tadi nyampe kepada semua pemirsa dimanapun berada. Tolong sampaikan ke keluarganya, nggak usah belajar ilmu yang muluk-muluk udah, tapi belajar ilmu yang paling muluk. Nggak usah belajar ilmu yang tinggi-tinggi, tapi belajar ilmu yang tertinggi, ilmu sholat. Itu ilmu yang paling tinggi. Wasiatnya Rasul SAW sebelum meninggal dunia, as-sholat, as-sholat, sholat, sholat. Terima kasih, mohon maaf, jazakumullah khairan, wal afu minkum, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.